Ikhwafillah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan dan niat dalam upaya melaksanakan salah satu perintah yaitu sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada baginda para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus sebagai umatnya yang insyaallah istiqamah menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Sedang sholat zuhur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali atau sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa menangis itu ada 3 macam. Al-bukaa'u 'ala salasati awjuh, ahaduha min khawfi adabillah. Beliau mengatakan yang pertama adalah seseorang yang menangis karena takut khauf akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wasani min rahmati sukhti, seseorang yang menangis karena takut akan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wasalisu min khasyiyatil qati'ati, seorang yang menangis karena takut akan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di sini bahwa amal awal bahwa kafaratul dzunub, menangis yang pertama itu dapat menghapus macam-macam dosa. Orang yang menangis karena takut akan siksa Allah itu akan menghapus macam-macam dosa. Tentunya lisannya harus dia berzikir, ya, dengan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian hatinya tertabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengingat daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan, mungkin timbul rasa takut ya khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sangat takut kalau nanti di pengadilan akhirat itu dia akan ditanya tentang perilakunya, apa-apa yang pernah dilakukan selama ini. Maka tatkala lisan mengucapkan kalimat istighfar, tidak terasa dengan hati yang sungguh-sungguh mengharap pada Allah, mengharap ampunan Allah, maka menetes air mata. Yang kedua adalah wasani min rahmati syukur, menangis karena takut akan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis yang kedua ini dapat membersihkan macam-macam keaiban. Wa amma masani fa huwa taharatun lil uyub. Menangis yang kedua ini dapat membersihkan macam-macam aib. Karena apa? Yang kedua ini dia khawatir Allah membenci kepada diri. Semakin orang itu ibadahnya kuat, kekhawatiran itu bagi orang-orang yang memahami daripada keilmuan, daripada rahasia hati, maka dia semakin khawatir terhadap amalia yang dijalankan. Tidak merasa sombong dengan amalan-amalan yang dia. Yang ketiga adalah wa'ma salisu fawwal wilayatu ma'allah. Menangis yang ketiga adalah menunjukkan kerendahan diri seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
adalah rahmat syuhti, khawatir dibenci Allah. Yang ketiga adalah dia khawatir putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, buah tangis yang dapat menghapus dosa akan membuat dia selamat dari berbagai macam siksa. Jadi orang-orang yang dia dalam ibadahnya, apalagi di tengah malam, ya, dia qiyamul lail kemudian berzikir, mengingat dosa-dosanya, dia khawatir akan dibenci oleh Allah dengan apa yang pernah dia lakukan, kemudian dia takut Allah memutus rahmat, maka dikata di sini, insya Allah dia akan selamat dari berbagai macam siksa. Buah tangis yang dapat membersihkan diri dari keaiban ialah memperoleh kenikmatan dan derajat yang tinggi. Darajatul ula samratul wilayah. Sedangkan buah tangisan karena merasa rendah di hadapan Allah yang dia cintai adalah memperoleh kegembiraan dan dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keridhaan Allah, Allah melihat ya, terhadap dirinya dan dia merasa selalu diawasi, ya, serta mendapat kehormatan, ya, di mana malaikat pun bertambah cinta. Ya, makanya di Ramadan kemarin ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah muhasabah. Ya, muhasabah, apakah di Ramadan kemarin ada perilaku kita yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya yakin kalau menahan lapar dan haus itu sudah pasti ya kuat, kecuali orang itu yang salah. Tetapi apakah ada perbuatan-perbuatan yang dia langgar, ghibah, namimah dan sebagainya, ya, menggunjing di saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Muhasabah, ya, introspeksi diri, apakah selama Ramadan ada perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada ketentuan-ketentuan syariat. Yang kedua, mujahadah, ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, itu dikatakan mujahadah, sungguh-sungguh dalam ibadahnya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibadahnya nggak main-main, bukan hanya harus kita pelihara ya, di bulan Syawal ini. Syawal itu artinya ittifaq, peningkatan daripada ibadah-ibadah. Apakah di Syawal ini ibadah kita sama seperti sebelum memasuki Ramadan? Kembali lagi kepada sebelum masuk Ramadan, atau ibadah kita lebih kuat pada Ramadan kemarin, atau paling tidak minimal sama dengan Ramadan. Ada peningkatan ini. Ya, paling tidak pertahankanlah ya kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan. Yang biasa dia tadarus Al-Quran, pertahankan untuk istiqomah, untuk dawam ya membaca Al-Quran. Ya, yang biasa dia kalau di Ramadan tarawih, maka di lain Ramadan ya, dia tetap qiyamul lail. Tarawih nggak ada di Ramadan, ada di Ramadan. Ya. Jadi tetap dia bangun untuk qiyamul lail. Ya, biasa mungkin dia puasa di siang hari, mungkin dia melengkapi dengan ibadah sunnah Syawal di bulan Syawal. Nah, jadi tingkatan yang tadi itu, yang 3 nilai itu, yaitu muhasabah, menghisab diri, kemudian mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir adalah muraqabah, merasa diawasi Allah dalam setiap aktivitas, apalagi dalam ibadah. Anta udallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Sembahlah Tuhanmu seolah
melihat pencipta, melihat yang maha agung, melihat yang maha rahman dan rahim. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat diri. Ihsan. Ya. Orang-orang yang muraqabah itu pasti dia yang sudah jiwanya, ruhnya, batinnya sudah bisa mengamalkan muraqabah, sudah dapat dipastikan dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan batil, perbuatan-perbuatan buruk dan tercela yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang disampaikan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Dari 4 sahabat ini beliau yang mendapat gelar Ali karramallahu wajhah. Ya. Kalau di kitab-kitab memang radhiyallahu anhu, ya. Tapi para ulama memberi sebuah gelar dengan Ali karramallahu wajhah karena Imam Ali itu sebagian pendapat ya, dia adalah daripada kunci ilmu. Ya, sementara kota ilmunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadar majelis wa